Hai semua, perkenalkan nama saya Alphonse dengan NIM 2018-64001, Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Patimura, Ambon. Nah, pada kesempatan yang kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang distribusi dan ekologi ekosistem dasar di Laut Banda. Namun sebelum kita masuk jauh lebih dalam, alangkah lebih baik jika kita mengetahui apa itu Laut Banda dan di mana letaknya. Laut Banda merupakan bagian dari wilayah pengolahan perikanan negara Republik Indonesia atau yang sering kita sebut dengan WPPRI Zona 714. Laut Banda juga termasuk dalam wilayah inisiatif segitiga terumbu karang yang dikenal kaya dengan keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi. Pemerintah Republik Indonesia juga telah menetapkan Laut Banda sebagai kawasan konservasi perairan nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2009. Hal ini karena Laut Banda dikenal memiliki sumber daya alam yang sangat potensial untuk dimanfaatkan. Oke, kita akan masuk ke dalam letak dan posisi dari Laut Banda sendiri. Laut Banda terletak tidak jauh dari Kepulauan Maluku dan masih menjadi bagian dari Samudra Hindia, namun terpisah oleh beberapa pulau besar dan kecil, serta Laut Halmahera dan Laut Seram. Laut Banda dikelilingi oleh beberapa pulau sekaligus sebagai pembatas laut ini, yaitu Pulau Sulawesi yang berada di bagian barat Laut Banda, Pulau Buru, dan Pulau Seram di bagian utara. Terdapat Kepulauan Watu, Bela, Kepulauan Kei, dan Kepulauan Aru di bagian timur, serta Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Babar, Kepulauan Damar, Kepulauan Leti, dan Kepulauan Wetar berada di bagian selatan Laut Banda. Tidak jauh dari Pulau Seram, tepatnya di bagian selatan, terdapat Kepulauan Banda. Luas dari Laut Banda sendiri bisa mencapai angka 500.000 km persegi. Di Laut Banda juga terdapat sebuah palung dan termasuk dalam palung terdalam di Indonesia. Palung tersebut ialah Palung Weber yang memiliki kedalaman hingga 7.000 meter, di mana palung merupakan sebuah jurang yang berada di dasar laut, dan Palung Banda berada di sebelah tenggara dari Laut Banda atau di bagian barat Kepulauan Kei. Kita masuk ke dalam organisme bentos. Informasi keberadaan organisme bentos di suatu perairan sangat penting untuk diketahui, terutama di bidang ekologi dan perikanan. Kaitan dengan perikanan, bentos termasuk makanan alami yang disukai kebanyakan ikan-ikan demersal, sehingga beberapa peneliti seringkali menggunakan data kelimpahan populasi untuk dijadikan sebagai pendekatan dalam menduga biomasa ikan demersal yang hidup di sekitar. Dari sisi ekologi, bentos juga memiliki peranan penting karena termasuk salah satu indikator biologi sebagai acuan untuk menentukan kualitas lingkungan perairan menurut Wilhelm 1975 dan Dory 1968. Oleh karena itu, informasi bentos dan substrat dasar merupakan dua faktor lingkungan yang sangat penting untuk mendukung kajian sumber daya ikan demersal. Bentos merupakan organisme yang melekat atau beristirahat pada dasar perairan atau permukaan substrat dasar perairan menurut Kodam 1994. Bentos adalah organisme dasar perairan baik berupa hewan maupun tumbuhan, baik yang hidup di permukaan dasar ataupun di dasar perairan. Semula bentos hanya digolongkan sebagai fitobentos dan zoobentos.
Tetapi Hutchinson menggolongkan bentos berdasarkan ukurannya, yaitu bentos mikroskopis atau dikenal dengan sebutan mikrobentos dan makrobentos. Menurut Lin 1979 dan Fahrul 2007 memberikan definisi, bentos adalah semua organisme hidup pada lumpur, pasir, batu, kerikil maupun sampah organik, baik di dasar perairan, laut, danau, kolam maupun sungai, merupakan hewan melata, menetap, menempel, memendam, dan meliang di dasar perairan tersebut. Komoditas fauna bentik atau zoobentos sangat yang hidup di dasar perairan. Komunitas fauna terdiri dari 5 kelompok, yaitu Mollusca, Polycerta, Crustacea, Echinodermata, dan kelompok lain yang terdiri atas beberapa takson kecil seperti Siphunicidae, Pongodopora, dan lain sebagainya. Berdasarkan kebiasaan hidupnya, fauna bentik dapat dikelompokkan sebagai infauna, yaitu yang hidup menetap di dalam sedimen, dan epifauna, yakni yang hidup menempel pada daun lamun dan di dalam dasar laut. Sedangkan untuk organisme bentik di Laut Banda telah dilakukan beberapa penelitian, salah satunya saat pemerintahan Belanda, yaitu pada tahun 1929 sampai dengan 1930, melakukan penelitian ke lautan dengan menggunakan kapal angkatan laut HMS Wilbur Snellius. Dari ekspedisi ini, para tim peneliti berhasil mengetahui kedalaman dari Laut Banda serta mengetahui bagian terdalam dari palung Laut Banda, yaitu sekitar 7.440 meter di bawah permukaan air laut. Saat itu pengukuran kedalaman dasar laut menggunakan alat pengukuran ekosonder yang menggunakan prinsip mengeluarkan gelombang suara, kemudian menangkap kembali gelombang suara yang telah dipantulkan dari dasar laut. Dari eksperimen ini berhasil memetakan kondisi dasar dari Laut Banda, yaitu adanya palung di dasar Laut Banda dan menamainya dengan palung Weber. Tidak hanya itu saja, telah ditemukan juga lubuk Banda Utara sekitar 5.800 meter, lubuk Banda Selatan 5.400 meter, dan beberapa lubuk lainnya. Jika palung berbentuk curung seperti jurang, lubuk terbentuk cekung mirip kubangan yang amat luas dan terdapat titik terdalam. Penelitian mengenai Laut Banda ini tidak berhenti sampai di situ saja. Di tahun 1951, ada sebuah ekspedisi dari Denmark menggunakan kapal Galatea melakukan pelayaran menuju Laut Banda. Di sini para peneliti ingin mengetahui kondisi dasar laut dari Laut Banda. Dengan menggunakan alat khusus, dilakukan pengambilan sampel lapisan tanah yang diturunkan dengan menggunakan kabel baja. Hasil pengambilan data tersebut tidak hanya lapisan tanah saja, namun juga beberapa jenis makhluk hidup yang tinggal di dasar laut. Dari penelitian tersebut diketahui jika dasar Laut Banda berupa tanah lempung yang halus, suhu air mencapai 3 derajat Celcius, dan terdapat kandungan oksigen meskipun dalam jumlah yang sangat sedikit. Sedangkan untuk makhluk hidup yang berhasil tertangkap dari dasar laut antara lain sejenis teripang Parorrhizia gravei, sejenis cacing Macacephalus hadalis, isopoda atau jenis serangga laut Macrocipillis hadalis, dan Lapentura hindili, serta hewan mirip dengan laba-laba yaitu Nippon pamorella. Namun untuk kepentingan penelitian, hewan-hewan tersebut diewatkan guna untuk mengembangkan ilmu-ilmu depannya. Demikian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika Anda suka, silakan like dan subscribe. Jika Anda tidak suka, dislike aja. Danke banyak.